Kalau misal listrik di rumah atau ada colokan listrik yang terbuka, keluar kabelnya dan jelas kalau kesentuh bisa kesetrum. Lalu istri berkata kepada Anda, ini bang, ini kak, ini listriknya terbuka, bisa berbahaya buat saya sama anak-anak. Lalu Anda agak remeh, ya udah nanti deh. Berjalan sehari, 2 hari dengan kesibukan kita lupa. Seminggu kemudian kita dengar istri kita kesetrum meninggal dunia. Siapa yang tanggung dosanya? Hah? Suami. Itu membunuh. Yang banyak orang tidak sadar tuh. Padahal dia sedang membunuh dengan cara seperti itu. Karena itu tanggung jawab dia. Si orang istri bisa membunuh suaminya, tapi dia nggak niat sebenarnya, tapi membunuh. Makanan yang sudah rusak di rumah, sudah jelas berbahaya, tapi nggak apa-apa deh dipanasin, coba aja, daripada dibuang sayang. Dihidangkan kepada suaminya, suaminya makan keracunan mati. Siapa yang dosa? Membunuh nggak itu? Membunuh, dia tahu itu berbahaya. Si suami tadi tahu, listrik ini kalau kesetrum, istri anaknya mati, dia tahu. Tapi karena dianggap itu bukan seperti menusuk pisau, bukan dengan menembakkan pistol, berarti nggak mati, gitu kan? Nah ini berbahayanya nih. Seorang istri membiarkan lagi ngepel di rumah ada air tergenang, terima telepon temannya, dia nggak selesaikan, lantai lagi basah semua, suaminya lewat kepleset, jatuh, kebentur, mati. Siapa yang bunuh tuh? Istrinya yang bunuh tuh. Dia tahu orang kalau kepleset sama air sebenarnya berbahaya, tapi kenapa dia nggak selesaikan tugasnya? Lihat bahayanya ya. Jadi membunuh itu bisa masuk ke dalam banyak bab, banyak metode. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang kita tidak sangka gitu. Kita memberikan atau kita menjadi penyebab seseorang sampai terjerumus pada kematian, itu sama dengan membunuh. Hati-hati, makanan rusak jangan dikasih ke orang lain. Nggak boleh, buang, udah rusak. Jangan karena sudah rusak udah kasih aja orang yang lewat di jalan, dia makan dia mati. Siapa penyebabnya? Yang memberi. Membunuh itu namanya. Anda yang jadi dokter sembarangan kasih resep, yang penting pasien bayar, kemudian orang itu pulang keracunan mati. Siapa yang bunuh dia? Memang ajalnya ya, tapi kita bicara sekarang kalau bicara masalah membunuh orang lain atau nanti ada bahasan sendiri juga, ada dosa besar sendiri bunuh diri, itu bicara masalah proses. Sama dengan syahid, mati syahid di medan perang. Kita bicara tentang proses matinya. Ajal pasti datang, tapi proses mati sedang dibahas, gitu kan? Ada proses mati yang maksimal, mati syahid, ada proses mati yang berbahaya yang bisa membawa pada dosa kayak membunuh. Juga ada bunuh diri. Nanti ada bahasan kita sendiri bunuh diri itu. Dokter kasih antum dosis, nih ya, minum. Tidak boleh lebih. Berbahaya bisa jadi racun. Ah, nggak apa-apa, minum aja. Tadi dosis cuma minum 2 butir, enggak, ini minum 5 butir biar saya bisa tidur lelap. Nggak bangun lagi, mati. Bunuh diri bukan? Bunuh diri itu, dosa bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan cuma sekedar minum racun. Banyak penyebabnya. Orang tahu dia ngantuk, dia ini bisa tabrakan, tapi maksa, tabrakan mati, bunuh diri itu bahaya sekali, gitu kan? Jadi sudah mati, memang ajal datang, tapi prosesnya masuk dalam hukum syar'i, dia membunuh diri, bahaya sekali. Semua yang bisa membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain sehingga akhirnya mendatangkan penyebab, jadi penyebab matinya seseorang atau matinya diri kita, berarti dosa membunuh atau bunuh diri. Apapun itu. Tentu ini masuk ke dalam semua lini kehidupan. Saya tidak terlintas sekarang, saya harus rincikan bagaimana, tapi ini contoh-contohnya.